Gimana sih caranya biar bisa diterima lingkungan sekitar? Duh, gimana sih caranya biar daganganku laris? RK. Hai semua, apa kabar? Ketemu saya lagi di sini dengan RK dari Ruang Kesadaran. Kali ini saya mau ngobrol sama teman-teman. Bayangin aja kita sekarang lagi duduk santai bareng ya. Kayak lagi ngobrol sama sahabat deket aja. Saya berharap setelah kamu dengerin apa yang akan saya obrolin kali ini, pikiran dan hatimu bisa terbuka dan kamu bisa jalani hidup dengan lebih baik ke depannya. Dengerin baik-baik ya. Jadi, kali ini saya mau membahas tentang konsep laris manis dan gimana cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini adalah rahasia terbesar saya, yang mana saya yakin masih banyak juga yang belum tahu gimana caranya biar kamu bisa diterima di lingkungan, atau kalau kamu yang saat ini berprofesi sebagai penjual, gimana caranya biar produkmu itu bisa mudah terjual dan laris di pasaran. Saya yakin kalau kamu mau praktekin ini, pasti bakalan ada perubahan besar dalam hidupmu. Penasaran kan? Jadi ceritanya, dulu pun saya juga sama seperti kamu. Nggak tahu kenapa, rasanya tuh kayak susah banget untuk bergaul dan diterima di lingkungan. Apalagi kok mau jualan produk. Tapi karena satu kondisi yang mengharuskan saya untuk bertahan hidup, mau nggak mau, hal termudah yang ada dalam bayangan saya saat itu adalah jualan. Padahal di sisi lain, saya juga tahu bahwa ketika itu saya dalam kondisi yang sering banget ditolak, dihina, diremehin, dan dikatain nggak bakalan sukses. Kebayangkan ya, gimana rasanya dan susahnya saya ketika itu. Udah ditolak di sana-sini, saya masih harus meyakinkan orang lain betapa bagusnya kualitas produk saya dan layak banget buat dibeli. Tapi saya nggak mau nyerah, teman-teman. Saya terus belajar, terus berusaha, dan terus berbenah diri, memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang saya lakukan. Sampai akhirnya, saya nemuin rahasia yang bikin diri saya sendiri lebih mudah bergaul dan diterima di berbagai lingkungan. Sehingga dari situ pun, akhirnya saya juga lebih mudah dalam menjual produk saya. Ternyata rahasianya tuh simpel banget, teman-teman. Tapi sayangnya, nggak semua orang tahu. Nah, kali ini saya bakal bagiin semua rahasia saya ini ke kamu. Tapi sebenarnya, ini tuh juga sudah bukan rahasia lagi sih, karena ternyata sudah banyak juga orang yang mempraktekannya, dan berhasil juga membuktikan kebenarannya. Tapi nggak apa-apa deh ya, mana tahu kamu masih bingung, dan saya akan coba jelaskan bagaimana caranya sesuai versi saya ketika itu. Jadi gini teman-teman, saya hanya selalu berusaha menjadi diri saya sendiri, karena pernah pada suatu saat, saking-saking lelahnya saya yang pengen dilirik aja deh sama orang lain, akhirnya saya berusaha mengubah diri saya menjadi pribadi yang sok kenal dan sok asik terhadap orang lain. Saya sadar bahwa itu bukan saya banget. Bahkan saya sendiri sampai merasa asing sendiri dengan diri saya ketika itu. Ternyata sama seperti saya. Rasa-rasanya mereka seperti sedang melihat makhluk aneh dari planet lain gitu. Nah, berangkat dari situ, akhirnya saya tahu bahwa setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata jangan pernah coba-coba jadi orang lain, karena orang lain justru akan lebih tertarik pada keunikan kita. Percaya diri dan yakin pada kemampuan dan produk yang kita tawarkan juga tidak kalah pentingnya. Karena pada prinsipnya, orang lain juga akan percaya dan suka kalau kita sendiri juga percaya akan kualitasnya. Baik itu kualitas diri maupun kualitas produk yang kita tawarkan. Berikan juga nilai lebih yang bisa kalian tawarkan, yang tentunya berbeda dengan yang lain. Kira-kira apa nih yang bisa bikin orang lain tertarik? Contohnya dulu ketika saya memutuskan untuk jualan donat. Kita sama-sama tahu
baik produsen maupun penjual donat sudah banyak, sangat banyak di sekitar kita. Dari yang termurah hingga termahal, dari yang rumahan, pabrik, sampai kelas mall. Tentu tidak mudah ya untuk bersaing dengan mereka yang sudah lebih dulu terjun di dunia perdonatan kan. Ketika itu saya berpikir keras, bagaimana caranya agar donat saya ini mampu bersaing dengan baik di pasaran. Dan hasilnya bisa sesuai dengan harapan saya tentunya. Saya ingin membuat sesuatu yang unik dan berbeda, tetapi tetap dengan kualitas yang terbaik dan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi juga. Karena saya nggak mau ngasih produk yang jelek ke orang lain. Jadi saya benar-benar sangat berhati-hati dalam menjaga kualitasnya, agar orang yang membeli pun merasa puas. Selain itu juga karena saya juga tidak mau menjual produk yang nggak sesuai sama yang saya janjikan. Berawal dari situ, saya mencoba melakukan riset mandiri semaksimal saya mampu. Saya coba cari tahu apa yang orang lain butuhkan dan inginkan. Kebetulan ketika itu sedang marak-maraknya bolu gulung fancy. Bolu gulung yang dilukis dengan banyak motif menarik. Nah, saya tertarik tuh ceritanya. Saya mikir, kenapa nggak dicoba dilukiskan ke donat aja ya? Dan kebetulan kan sejak kecil saya senang sekali menggambar. Nah, akhirnya di tahun 2016-an kalau nggak salah ingat, saya memutuskan untuk memproduksi donat lukis. Yang mana ketika itu donat lukis masih sangat jarang di kota saya. Saya ingin memberikan nilai lebih ke produk saya, dan ketika itu saya ingin menawarkan donat yang unik, yang berbeda dari donat-donat umum di pasaran. Harapan saya, ini bisa membuat orang jadi tertarik untuk membeli donat lukis saya. Ternyata benar, teman-teman. Sesuai harapan saya, donat lukis saya sangat laris di kota saya. Sampai-sampai, saya sangat kewalahan dalam memproduksinya. Karena ketika itu benar-benar melebihi ekspektasi saya. Saya tidak menyangka kalau donat lukis saya tersebut langsung meledak begitu saja. Bahkan yang beli pun sampai rela mengantri beberapa hari ke depan. Karena jujur teman-teman, bahkan persiapan pun sama sekali belum ada. Tapi karena saya tetap ingin memberikan yang terbaik untuk para pembeli, bagaimana caranya saya harus bisa dan jangan sampai mengecewakan. Saya juga selalu dengerin feedback dari para pembeli. Saya ingin tahu juga, apa mereka sudah puas dengan donat lukis saya atau belum. Kalau belum, kira-kira kurangnya di mana. Kemudian saya akan berusaha memperbaikinya agar pembeli benar-benar merasa puas dengan donat saya. Yang terakhir, saya selalu berusaha disiplin dan konsisten. Walaupun sebenarnya kadangkala ada lelahnya juga ya. Tapi kalau mengingat impian-impian saya ke depan dan perjuangan saya di awal untuk bisa mengembangkan diri sampai berani menjual produk sangatlah tidak mudah, rasanya untuk meliburkan diri bareng sehari aja tuh kayak sayang banget. Dan akhirnya saya jadi semangat lagi teman-teman. Jadi kesimpulan saya, kunci utama agar diri kita dan produk kita dilirik banyak orang tuh sebenarnya cuma satu. Kita harus berani dulu, berani untuk belajar membenahi kekurangan dan kelemahan kita. Setelah itu, sambil jalan, sambil belajar, kita baru bisa mengembangkan diri kita secara maksimal. Berkarya sesuai passion kita dengan percaya diri, maka disiplin dan konsisten juga akan mengikuti dengan sendirinya. Yang penting satu, jangan mudah menyerah. Karena kesuksesan butuh waktu dan usaha. Nah, itu tadi rahasia terbesar saya melariskan diri sendiri dan produk saya. Sekarang, gimana nih menurut teman-teman semua? Simpel kan? Tapi jangan salah ya, tips ini ampuh banget loh. Dan kalau kalian mau menerapkannya dengan baik, saya yakin kalau kalian pun juga bisa sukses. Saya RK dari Ruang Kesadaran undur diri. Tetap semangat ya.